Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al hadirin wal hadirat, as-saimin as-saimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya malam ini kita bisa melaksanakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan, yang disebut dengan Qiyam Ramadan. Hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan qiyam atas dasar iman kepada Allah dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan seluruh dosa-dosa yang telah lewat. Ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan qiyam Ramadan atau disebut dengan salatul tarawih. Mudah-mudahan ibadah siam kita yang sudah kita lakukan selama 14 hari, dan ini merupakan malam yang ke-15, yang mudah-mudahan seluruh ibadah kita, siam kita, qiyam kita, bahkan seluruh kebaikan kita, tilawah kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dalam catatan kebaikan kita di sisinya. Ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk kekasih kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwafillah, kehidupan generasi salaf, mereka membagi 12 bulan dalam setahun kepada dua bagian. Kita tahu bahwa mereka pasca Ramadan nantinya menjelang 6 bulan ke depan, mereka selalu berdoa kepada Allah agar seluruh kebaikan, seluruh ketaatan, amal saleh yang dikerjakan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan menjelang Ramadan tahun berikutnya, mereka pun berdoa kepada Allah agar disampaikan usia dan umur mereka ke bulan suci Ramadan. Inilah bentuk perhatian mereka, bentuk kesungguhan mereka, dan cinta mereka serta rindu mereka untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Atau kenapa begitu tinggi rindu mereka untuk bertemu dengan Ramadan? Al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan, karena Ramadan adalah minnatun azimah, karunia yang amat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Maka siapapun yang Allah berikan kepadanya kesempatan, umur, kesehatan dan bertemu dengan Ramadan, jangan pernah kita sia-siakan. Maka judul kita malam ini adalah kejarlah ketertinggalan kita. Sudah 15 hari atau sudah 14 hari, besok puasa yang ke-15. Barangkali sudah mulai hilang fokus, atau barangkali sudah mulai menurun semangat. Maka oleh karena itu, mari kita kejar kebaikan-kebaikan di hari yang tersisa dengan kebaikan dan amal saleh yang bernilai di sisinya. Saya akan awali dengan sebuah kisah yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kisah ini adalah kisah orang-orang al-munafiqin yang mereka tidak sempat ikut
berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Allah gambarkan tentang keadaan mereka begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau aradul khuruja." Kalaulah seandainya mereka orang-orang munafikin ingin berperang, namun orang-orang munafikin ini Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan mereka untuk masuk berada di barisan kaum muslimin yang sedang menuju Allah dengan sebuah ibadah jihad. Walakin karihallahum bi'athahum. Allah tidak menginginkan mereka ini berada pada kelompok orang-orang beriman bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak ingin. Lalu kemudian fathabbatahum. Allah lemahkan semangat mereka orang-orang munafikin. Allah jadikan mereka tidak memiliki rasa untuk bisa bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka memilih untuk tidak berangkat. Sehingga Allah katakan kepada mereka, wa qila q'udu ma'al qa'idin. Duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Artinya yang tinggal di kota Madinah. Allah gambarkan tentang munafikin ini, ikhwafillah. Mereka ini orang-orang yang berada di tengah-tengah Rasulullah SAW, yang tahu tentang keutamaan jihad. Yang di hadapan mereka itu satu di antara dua: kembali dengan kemenangan atau mati dengan syahid dan ganjarannya surga Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian mereka memilih untuk tidak berangkat. Ada 5 kelompok atau paling tidak 4 atau 5 kelompok orang-orang yang tidak berangkat. Yang pertama, mereka-mereka yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tinggal di Madinah. Mereka ini orang-orang yang menjaga Madinah, termasuklah menantunya Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi tidak usah berikut, tidak usah berangkat bersamanya. Beliau ditugaskan untuk menjaga kota Madinah. Yang kedua, ikhwafillah, orang-orang yang uzur, yang tidak memiliki kecakapan untuk bisa berangkat, sakit, uzur syar'i, mereka diizinkan tidak berangkat. Kelompok yang ketiga, ikhwafillah, mereka-mereka yang tidak mau berangkat karena malas. Ujian mereka apa? Malas. Tidak ingin berangkat bersama Rasul. Tapi kemudian orang-orang yang merasa malas berangkat ini tersadar, merasa rugi kalau tidak bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Mereka mempersiapkan diri dan berangkat menyusul pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelompok yang keempat, mereka tidak berangkat karena malas, tidak punya semangat, lemah semangat untuk berbuat baik itu, terutama berjihad, dan tidak tersadar. Tidak sadar sehingga mereka tidak menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kelompok yang kelima yang tidak mau berangkat. Mereka ini 1000 alasan, ditambah dengan rasa malas dan semangat yang tidak ada dalam diri mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang munafikin. Ikhwafillah rahmatullah. Sehingga ketika perang Tabuk ini dimenangkan oleh kaum muslimin, dan berita yang sampai ke mereka yang tidak berangkat bahwa Rasulullah dan pasukannya sudah mulai menuju kota Madinah, bersiap-siaplah mereka orang munafikin untuk mencari alasan. Semua dibuat alasan. Yang penting Nabi menerima uzurnya. Apapun harus disampaikan ke Nabi SAW.
Sehingga ada 3 sahabat yang awalnya mencari alasan-alasan, tapi ketiga ini pun akhirnya jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah. Sehingga apa? Mereka datang kepada Rasul dengan jujur bahwa mereka tidak berangkat, memang tidak ada alasan. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima dan menerima penyesalan mereka, dan karena jujurnya mereka kepada Rasulullah SAW. Ternyata apa? Mereka ini orang yang menyesal, tidak masuk kepada barisan mereka kaum muslimin yang berjihad. Kalau kita bawakan dalam kondisi kita hari ini, ikhwafillah, sekarang Allah hadirkan di tengah-tengah kita bulan mulia, bulan ampunan, bulan yang pahala ibadahnya dilipat gandakan, seluruh kebaikan kecuali puasa. Ibadah puasa balasannya tidak ada batasan, sebagaimana sudah kita ketahui, kullu amal ibni adam lahu, seluruh anak manusia itu amalannya kembalikan kepada dia, illa saum, kata Allah dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa ini unlimited. Ganjarannya itu tanpa batas. Allah yang berikan sesuai dengan kualitas puasa kita masing-masing. Allah hadirkan bulan yang mulia ini, tapi kemudian kita tidak semangat, kita tidak hadir bersama pasukan kaum muslimin, tidak berada pada saf-saf kaum muslimin, pada jamaah-jamaah kaum muslimin yang sedang asik menikmati ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mereka menjaga puasa di siang hari, mereka duduk dengan Al-Quran, mereka berzikir, mereka berinfak sesuai dengan kemampuan mereka, qiyam mereka di malam hari, berbagai macam ibadah yang dicintai oleh Allah dilakukan semuanya, sedang asik-asiknya mereka menikmati indahnya Ramadan. Ternyata kita di mana posisi kita? Ini sudah 15, malam ke-15. Kita masing-masing merasakan betapa cepatnya hari ini berlalu. Kejar ketertinggalan kita. Kalau 1 hari 1 juz, berarti malam ini sudah 14 juz. Kira-kira di mana posisi itu? Kita. Kira-kira di mana posisinya? Kalau diakibatkan oleh malas sehingga tidak bergerak kita untuk masuk kepada kafilah-kafilah yang sedang menuju Allah ini, bangkitlah, kejar ketertinggalan kita, sudah hilangkan, buang rasa malas, kita bersemangat, kita kejar ketertinggalan kita bersama, bersemangat untuk kita masuk kepada kafilah yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau orang pasar nggak apa-apa, orang pasar silakan. Tapi ada waktu-waktunya apa? Kita menjadi orang yang benar-benar waktu kita untuk Al-Quran, benar-benar waktu kita untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena ikhwafillah, waktu ini sangat mahal. Makanya Allah katakan ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang barokah ini terbatas. Waktunya singkat, tidak lama. Waktunya sangat singkat sekali. Antara pagi sampai petang itu sebentar aja. Subhanallah, kita aktivitas, kita bergerak, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan.
Sudah zuhur. Zuhur ke masjid, tak lama kemudian sudah asar. Sudah asar masuk maghrib sudah. Wafillah. Ini sudah masuk kepada malam ke-15, hampir separuh sudah. Masuk kepada separuh Ramadan. Di mana posisi kita? Posisi yang malas bangkit. Posisi yang belum sadar. Posisi yang barangkali yang digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal atash. Oleh karena itu ikhwafillah rahimahullah, para ulama menjelaskan apa yang menyebab kita tidak semangat dalam ibadah. Satu adalah maksiat, adalah dosa. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa menyebutkan bahwa di antara akibat buruk dari dosa apa? Lemahnya semangat untuk melakukan kebaikan. Hilangnya kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka solusinya apa? Obat daripada maksiat apa? Taubat. Perbanyak istighfar. Tangisi diri kita, kenapa saya tidak merasakan nikmat ini? Bawaannya dalam Ramadan ini pengen tidur saja. Kalau tidak tidur ngantuk. Untuk mengejar satu juz itu luar biasa beratnya. Ini perlu kita evaluasi ini. Kenapa ini? Kenapa? Istighfarlah. Maka bertaubat kepada Allah dengan cara kita minta ampun kepadanya. Dan minta tolong kepada Allah agar kita diberi taufik. Karena bagaimanapun kita tidak akan bisa kita lakukan kebaikan melalui kecuali yang mendapatkan apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita iya. Tapi apakah kita bisa menikmati atau tidak? Itu sangat berbeda di antara kita. Maka ketika ada orang-orang yang masih malas-malas, jangan-jangan Allah tidak menginginkan kita menikmati Ramadan. Waliyadzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kiamat. Musibah ini. Kalau Allah tidak menginginkan kita untuk berada pada barisan kaum muslimin, kepada jemaah di dalam saf-saf jemaah kaum muslimin yang sedang menikmati ibadah Ramadan, ternyata kita seperti orang yang tidak berada di bulan suci Ramadan. Maka kata ulama, wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Jangan jadikan kondisi dirimu di hari kamu puasa dengan hari yang tidak puasa sama. Jangan sampai itu. Jangan sampai kualitas hari itu sama dengan hari berpuasa dengan tidak hari berpuasa. Walaysa siyamu minal akli wasyurbi wa innama siyamu minal lagwi warrafathi. Puasa tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi puasa itu puasakan lisan, puasakan yang lain, puasakan sikap dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ikhwafillah, di antara efek daripada maksiat dan dosa kita, maka tidak semangat kita untuk memasuki apapun jenis ibadah-ibadah yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Lemah semangat kita. Tidak ada keinginan. Coba, ada satu waktu kita merasakan betapa semangat ibadah. Pengen duha itu terjaga, tilawah itu kalau belum sampai satu juz rasanya nggak mau berhenti. Ada rasa. Dan ini jelas apa yang dikatakan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Andaikan hati kita ini bersih, andaikan hati kita ini baik, apa kata beliau? Tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Apalagi Ramadan, bulan Al-Quran. Coba kalau buka Al-Quran,
mata tuh mau nutup aja. Gitu kan. Apa yang terjadi sebetulnya dengan awak ini? Evaluasi. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa gitu? Tidak menikmati. Kenapa kita tidak merasakan? Nah, jangan-jangan ada dosa-dosa kita yang membuatkan diri kita semangat. Kalau orang-orang munafikin, Allah tidak suka kepada mereka untuk masuk berada kaum muslimin dalam barisan Rasulullah SAW, para sahabat yang lain yang sedang berjihad. Karena mereka punya banyak alasan. Punya banyak alasan. Dan alasan itu tidak benar. Nah, kita barangkali ikhwafillah, kena dosa, kena lisan kita, dan kena maksiat-maksiat yang tanpa tersengaja oleh kita lakukan, itu akan melemahkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalau lagi semangat itu kan satu juz tidak terasa, iya kan? Satu juz tidak terasa, duduk kita tidak terasa. Ya. Kalau pas lagi semangat kencangnya itu, ibarat baterainya full, ya kan? Tidak ada gangguan yang lain. Maka oleh karena itu ikhwafillah, mari kita kejar ketertinggalan kita. Ukur ya, ini 15 hari ke depan ya, apalagi nanti ketika masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, puncak yang harus kita jaga betul. Hari-hari yang sangat ya kita nantikan. Mobil khusus di malam ganjil. Di malam ganjil. Tapi jangan dibuat seperti arisan gitu ya. Malam ganjil, masya Allah semangat. Yang ketika malam genap kurang semangat, enggak. Tapi jadikan setiap malam di bulan Ramadan, khususnya 10 terakhir Ramadan, kencangkan ikat pinggang sebagaimana Nabi SAW lakukan. Ada 3 ya Nabi melakukannya di saat 10 terakhir itu tiba. Yang pertama adalah syadda mi'zarah, ya kencangkan ikat pinggang. Dalam bab ini para ulama menjelaskan artinya dia tidak mendekati keluarganya karena dia sedang beretikaf. Di antara ahkam etikaf ya kita di masjid, tidak boleh pulang ya. Dan Allah katakan di dalam ayatnya, di saat kita etikaf, di antara hal yang dilarang adalah ya kita mendatangi ya keluarga kita. Yang kedua, wa ahya lailah, menghidupkan malam dengan ibadah. Itu kalau ibarat baterainya penuh itu insyaallah enggak bakalan lelah itu. Yakin saya. Tapi setiap berdiri mau tumbang aja badan itu. Setiap buka Quran mau nutup aja mata tuh. Ya Allah, apa yang terjadi ini? Oleh karenanya ikhwafillah, kita persiapkan diri kita. Saya yakin ketika kita berusaha untuk berikhtiar mempersiapkan diri, Allah akan bantu kita. Nah, yang ketiga dilakukan Nabi SAW, wa aiqadha ahla. Catat baik-baik itu. Kencangkan ikat pinggang kita. Yang kedua, hidupkan malam. Yang ketiga, sertakan keluarga kita. Ikutkan anak kita, istri kita, bangun, qiyam. Ya, ajak mereka ibadah. Hidupkan. Makanya di antara nasihat para ulama di malam-malam ganjil atau khususnya di 10 terakhir Ramadan, lakukan beraneka ragam ibadah. Contoh, di 10 terakhir itu kita tidak ya berhenti misalnya berinfak. Sebetulnya sudah kita lakukan sejak awal Ramadan. Ya, khususnya di malam-malam ganjil ya. Ya, entah berapa sekemampuan kita. Entah 10.000, entah 50.000, entah 100.000 setiap malam. Ya, kita berharap di malam-malam di saat kita berinfak itu terjadi malam Lailatul Qadar. Semoga Allah terima infak yang 100.000 itu dikalikan dengan berapa bulan? 1000 bulan, sama dengan ibadah 84 tahun. Zikir, tasbih, tahmid. Ustaz, gimana caranya orang yang nggak bayar hutang? Banyak tagihan saya, maafkan hutangnya. Dibagi-bagi, fulan dimaafkan 2 juta,
fulan dimaafkan 3 juta, fulan dimaafkan. Sudah. Jelas? Itu salah satunya. Biar apa? Biar tidak teringat terus. Biar dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Si fulan saya maafkan sekian. Si fulan saya maafkan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian. Itu kita sudah berinfak. Dan mudah-mudahan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan qiyam. 2 rakaat kita lakukan di malam itu, malam Lailatul Qadar, maka tercatat dengan senilai ibadah 1000. Ya Allah, begitu rahman rahimnya Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendakkah kita ingin mengejar ketertinggalan kita ini? Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Mungkin kurang baik permulaan kita atau di pertengahannya kurang. Jangan sampai terakhirnya di penutupnya juga kurang. Kita berharap ya semua dari awal Ramadan sampai terakhir Ramadan kita sama-sama menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah. Maka kalau kita lihat Al-Hasan Al-Basri di dalam ungkapan beliau di mana beliau mengatakan tentang semangat para generasi salaf terhadap waktu-waktu mereka, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashaddu minkum hirsan. Kanu ala awqatihim ashaddu minkum hirsan ala dananirikum wa darahimikum. Mereka itu, kata Hasan Basri, aku menemui satu kaum, satu generasi yang waktu mereka itu sangat bakhil, mereka terbuang kepada yang sia-sia. Lebih besar perhatian mereka terhadap waktu mereka daripada kalian terhadap uang dinar dan dirham kalian. Bayangkan, Pak. Kalau kita perhatian kita ini pada uang, kata Hasan Basri. Tapi mereka, generasi itu subhanallah, tergambar dalam kehidupan mereka itu melebihi seperti kita memperhatikan uang kita. Mereka terhadap waktu mereka melebihi perhatian kita terhadap uang kita. Bayangkan. Tidak mau sedetik pun waktu mereka terbuang pada perkara yang sia-sia. Makanya di antara hal yang mesti kita hindari di dalam bulan Ramadan, yang pertama adalah al-ma'asi, maksiat, agar puasa kita tidak sia-sia. Nabi menggambarkan dalam sebuah hadis yang sudah kita bacakan tadi, ya, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atash, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Apa maksud hadis ini? Banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali haus dan lapar. Dan banyak orang yang qiyam, kata Rasul, tapi yang didapat hanya kelelahan saja. Di mana letaknya itu? Kenapa mereka ini hanya mendapatkan lapar, dahaga dan lelah saja? Karena yang puasa itu hanya perutnya. Yang puasa tidak makan dan minum saja. Yang lain tidak dipuasakan. Makanya di antara nasihat para ulama, ya, jadikan hari puasa kamu itu, puasakan mulut kamu, puasakan mata kamu, puasakan telinga kamu. Puasakan semua itu. Kita mencoba untuk mempuasakan, melatih itu semua. Subhanallah. Maka ini latihan di bulan yang sangat barokah ini untuk kita bersama. Latihan untuk menahan daripada maksiat-maksiat, ya, dari dosa-dosa, dari seluruh kesalahan-kesalahan, dan dari seluruh, ya, hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang mesti dihindari dan yang akan merusak nilai puasa kita adalah al-lawi. Al-law, apa itu al-law? Perbuatan yang sia-sia. Contoh apa?
Contoh. Main domino. Betul itu? Itu betul. Kalau kita merujuk kepada pendapat para ulama, di antara al-laghu itu adalah yasrukhun wa yastarihun, mengeluarkan suara kencang-kencang, itu enggak tahu di mana saja tempatnya. Berteriak. Ya, tidak ada al-waqar was sakinah. Tidak ada ketenangan. Berteriak, ngobrol sana. Ya, cerita sana, cerita sini. Habiskan. Subhanallah. Duduk di kedai misalnya kan, main domino atau main kartu, atau habis waktu main game. Itu perkara yang sia-sia itu. Sia-sia. Main game dari pagi sampai mau berbuka. Quran enggak dipegang. Zikir enggak ada. Salat jamaah tinggal. Salat ya jamaah tinggal, tapi salat tarawihnya hadir. Waliyadzubillah ya. Dikiranya tarawih wajib mungkin ya. Salat wajibnya tinggal. La ilaha illallah. Itu perkara yang sia-sia itu. Main game, ya habiskan waktu. Main domino atau duduk main kartu. Ya kalau dulu kan tidak ada bimbingan seperti hari ini kita dapatkan ilmu ya. Ya subhanallah. Kalau dulu ya musim-musim Ramadan itu permainan-permainan lama itu keluar. Nanti alasannya lengah-lengah puasa. Nah, itu kan? Lengah-lengah puasa. Yang terdapat lengah puasa itu adalah anak kecil. Hadisnya ada. Rubai' bint Muawwidh. Dia menceritakan dulu ya, anak-anak kami ketika kami latih mereka puasa, kami berikan mainan kepada mereka. Ketika mereka menangis ingin makan dan minum, lapar, kami berikan mainan supaya mereka lupa kepada makan dan minum. Ikolah putih obok lengah puasa aja. Tidak ada lengah puasa tu. Orang beriman tu tidak ada. Beriman tu pegang Quran, duduk di masjid, duduk di rumah baca Quran. Kalau kita orang dewasa tidak ada lengah-lengah puasanya, rugi. Yang ada itu adalah anak kecil. Dikasih sama orang tuanya mainan supaya lupa makan, lupa minum sampai puasa mereka sore hari. Gitu. Kalau kita tidak ada lengah-lengah, kita kejar. Selama kita mampu mengerjakan, lakukan. Ada zikir, ada ibadah qauliyah, yaitu dengan berzikir. Ada ya ibadah ya fi'liyah kita, jasadiyah kita. Kita salat dan kemudian kita rukuk dan sujud. Siapa yang tahu antara kita yang selalu berzikir istighfar? Kita tidak tahu. Mungkin ada di antara jemaah yang subhanallah lisannya tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah azza wa jalla, bertasbih, bertahmid, ya. Nah itu adalah sebuah perbuatan yang sangat mulia dan mesti kita jaga itu. Oleh karena itu, khafilahumullah, mari kita kejar ketertinggalan kita. Yang seharusnya kita maksimal, yang seharusnya kita ya sudah selesai, ya, tapi belum juga bergerak. Kok belum muncul semangat saya beribadah? Kok belum muncul ketertarikan saya untuk mengkhatamkan Al-Quran? Kok belum muncul? Kok belum muncul? Apa sebabnya? Tentu masing-masing kita tahu tentang kondisi dirinya. Obat dari semua itu ikhwafillah adalah taubat dan meminta pertolongan kepada Allah azza wa jalla, serta kita bertawakal kepada Allah. Apa yang kita lakukan ini kita minta inayah, taufik dari Allah azza wa jalla. Apalagi nanti di 10 terakhir yang merupakan puncak daripada ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Nah, mari ya kita jauhkan. Yang pertama adalah al-ma'asi, yang kedua adalah al-lagwi, kata-kata atau perbuatan yang sia-sia. Nabi SAW mengatakan, "Idza asbaha ahadukum sha'iman fala yarfuth wa la yajhal." Kalau kalian di pagi hari berpuasa, kata Rasul, maka jangan berkata-kata kotor. Ar-rafath itu perkataan-perkataan yang menjurus kepada ya syahwat. Jangan dikatakan itu di bulan Ramadan. Ya, jaga lisan. Tahan.
Ya, jangan biasakan untuk bicara-bicara yang nyerempet-nyerempet. Candaan-candaan yang tidak baik. Kata-kata yang hal-hal yang bisa yang mengganggu kemurnian dan kebaikan ibadah puasa kita. Yang kedua, wala yajhal, kata Rasul, tidak melakukan sesuatu yang tindakan kebodohan. Tidak boleh. Ya, tindakan-tindakan kebodohan yang menunjukkan bukan sifat orang beriman. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, iya kan? Baiknya Islam seseorang itu ditunjukkan pada apa? Pada sejauh mana dia mampu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hal yang tidak bermanfaat ditinggalkan oleh orang beriman. Dia memilih sesuatu yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Bukan perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang tidak bernilai. Makanya orang beriman itu punya selera itu tinggi. Ya, apalagi orang yang akidahnya ya benar di atas aqidatu manhajus salaf, atau di atas aqidatus salaf, dan berada di atas manhaj salaf, itu seleranya tinggi. Yang dicarinya sesuatu yang berkualitas, ibadahnya itu selalu ya dijaga, jangan sampai keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Dia akan selalu berusaha beribadah sesuai dengan panduan. Makanya dia enggak mau sembarangan melakukan ibadah. Kalau ibadah yang tidak ada dalil, tidak ada panduan, tidak dikerjakan. Walaupun orang banyak mengerjakan. Karena banyak orang yang mengerjakan bukanlah standar kalau itu kebenaran. Ukuran kebenaran itu apa? Dalil. Maka Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Dilakukan, dikerjakan. Kalau tidak selera dia. Tak ada semangat untuk. Tapi kalau Allah suka dan Nabi melakukan, walaupun sederhana, dikerjakan. Itulah kalau bahasa orangnya, pria punya, wah itu dia. Ya, dia ini pasti mengerjakan sesuatu yang berkualitas. Tidak mau dia, apalagi bulan Ramadan ini, pasti dia mencari amalan-amalan yang memiliki semangat, nilai di sisi Allah yang sangat besar. Ya. Ikhwafillah, kita jalankan agama ini sesuai dengan panduan. Nah, Nabi mengatakan jangan engkau lakukan tindakan kebodohan. Jangan. Perbuatan yang sia-sia, banyak habis waktu, ya terbuang. Jangan, karena ini waktu yang sangat terbatas. Mari kita maksimalkan, mari kita kejar ketertinggalan kita. Orang sudah sampai jauh ke depan, kita baru mulai merangkak. Alhamdulillah juga lah, ya kan? Mulai tersadar kita. Yang paling celakanya nanti Nabi mengatakan, ya, raghima anfi rajulin adraka ramadhana thumma salakha minhu falam yughfar. Sungguh terhina seorang laki-laki, kata Rasul, bertemu dengan Ramadan, tapi kemudian apa yang terjadi padanya? Ramadan meninggalkan dia, dosa belum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu sebuah kehinaan bagi kita. Hadiah yang mulia itu kok enggak kita dapatkan? Kenapa kita tidak bisa meraihnya? Di mana letak salahnya, ikhwafillah? Di mana kekeliruan kita? Apa yang tidak benar dalam apa yang kita lakukan dalam ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga nanti di akhir, ya, ketika kita 1 Syawal, ya, semua orang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, ya kan? Kullu amin wa antum bi khair misalnya. Atau sebagian orang bahasa kita minal aidin wal faizin. Artinya apa itu?
Semoga kita kembali kepada aidin, kembali kepada seperti orang yang tidak berdosa, bayi. Wal faizin, semoga kita termasuk orang-orang yang menang. Hari itu kita bahagia. Jangan-jangan kita bahagia di atas kebahagiaan orang lain. Kita tidak bahagia sesungguhnya. Dosa kita tidak dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Itu fokus kita. Kejar ketertinggalan kita. Mari kita raih kemuliaan Ramadan. Mari kita jemput ampunan Allah. Mari kita masuk kepada jamaah-jamaah yang sedang menuju Allah dengan penuh semangat. Masuk ke gerbongnya bersama mereka. Orang-orang yang sedang menikmati keindahan hidangan Ramadan, hidangan ampunan, nikmatnya pahala yang dilipat gandakan, kebaikan yang tidak berbatas, amal saleh yang sangat dinilai Allah. Makanya kata para ulama, andaikan mereka tahu tentang apa yang ada di bulan Ramadan, maka berharap sepanjang tahun Ramadan. Karena kita tidak tahu, lama lagi Ramadan, gitu kan? Pengen cepat-cepat selesai. Waliyadzubillah. Kalau pengen kita melihat ke generasi awal, luar biasa semangat mereka dalam Ramadan, apalagi di dalam berinfak, di dalam berbagi, di dalam ibadah-ibadah mahdhah dan ibadah-ibadah sunnah. Itu semua menjadi hal yang sangat indah dalam kehidupan mereka. Maka mari kita kejar ketertinggalan kita, seperti mana dikatakan oleh para ulama, man arafa bu'da safari ista'addah. Yang tahu tentang jauhnya perjalanan dia, mesti dia siap-siap sudah. Kita siapkan jiwa kita untuk menghadapi finish, untuk menghadapi akhir dari perjuangan kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita mengakhiri dengan husnul khatimah, dengan semerbak wanginya ibadah kita, dengan pahala yang diterima Allah di sisinya, dengan pahala yang dilipat gandakan. Itulah yang kita harapkan, ikhwafillah. Saya yakin ketika orang jujur kepada Allah, pasti Allah bantu. Ketika jujur di dalam berazam, di dalam berkeinginan dan niatnya, pasti Allah akan bantu. Maka malam ini saya mengajak diri saya dan kita semua jemaah sekalian dan siapapun yang mendengarkan kajian kita, mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta pertolongan, meminta taufik, meminta kemudahan-kemudahan bagi kita untuk melengkapi kebaikan-kebaikan di sisa hari di bulan Ramadan, untuk bisa mengejar ketertinggalan kita. Ini sudah separuh, ini sudah lewat. Nah, 15 hari ke depan mari kita lebih maksimal lagi. Mari kita jaga kualitas ibadah kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang menikmati sisa-sisa hari Ramadan ini. Bukan semakin ke ujung semakin terasa berat hati kita, semakin tidak menikmati bermunajat. 15 hari Ramadan ini sudah berapa kali air mata kita tumpah? Kalau belum, sesali itu. Sudah berapa kali dia tumpah di dalam doa-doa kita, di dalam sujud kita. Kalau belum, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang akan bisa membuat hati kita ini luluh. Dia yang membuat hati kita ini semakin mudah untuk tersentuh kepada kebaikan. Maka Nabi berlindung kepada apa? Kepada Allah Azza wa Jalla dari mata yang tidak pernah menangis. Allahumma inni a'udzubika min ainin la tadma'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari mata yang tidak pernah mengeluarkan air matanya. Wa min qalbi la takhsha. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hati yang tidak khusyuk.
Wa min da'wati la yustajabu lah, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ramadan kata Nabi, ya, doa orang yang berpuasa mustajab. As-saimu hatta yuftir. Ya Allah, berapa jam kita sehari berpuasa? Berapa jam? Berapa? 8 jam lebih kurang ya. 8 jam. Garansinya apa? Doanya mustajab. Dari 8 jam ini berapa lama kita berdoa? Coba dihitung. Dari 8 jamnya, dari pagi terbit fajar sampai kita berbuka, berapa persen dari waktu itu kita betul-betul berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Coba kita hitung betul-betul, sehingga kita mengejar ketertinggalan kita. Sudah, yang sudah, yang lewat sudah. Ke depan ini kita maksimalkan waktu-waktu kita, ya Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi nantinya ketika Ramadan meninggalkan kita. Maka kita berharap Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan menerima seluruh kebaikan amal soleh kita sebagaimana ya kehidupan generasi awal dari umat ini. Mari kita ya selalu meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita semangat dan taufik di dalam mengerjakan amal soleh kita. Tak terasa sudah 1 jam, hampir kurang 10 menit ya. Saya tidak terasa, tapi Bapak mungkin terasa, mungkin gitu kan. Yang ngomong bahasa saya tidak terasa. Oleh karena itu, supaya tidak menzalimi jemaah, maka kita cukupkan kajian kita. Karena saya hitung tadi jam 9 lewat sedikit ya. Sekarang jam 10 kurang 10 menit ya. Sudah 1 jam lebih kurang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Allah jadikan dalam catatan kebaikan kita. Dan Allah berikan taufik kepada kita. Allah jaga kita dari hati yang tidak pernah khusyuk. Allah jaga kita dari mata yang tidak pernah meneteskan airnya, ya, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hari-hari ke depan semakin nikmat dan lezat, dan semakin mudah kita untuk ya beribadah dan bersemangat untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.